Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agung Mufli, Sigit Rianto, dan Mukti Ardian akan mempresentasikan tentang regresi linier dan ANOVA. Sebagai informasi, materi yang kami sajikan dalam presentasi kali ini sebagian besar kami ambil dari e-book Probability and Statistics for Engineers and Scientists 8th edition dari Ronald E. Walpole dan beberapa dari internet ataupun jurnal yang telah kami dapat. Oke, langsung saja ke slide pertama. Linear regression merupakan suatu cara mengukur data prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi antara dua variabel atau lebih. Regresi linear terdiri dari variabel X dan Y, di mana variabel Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Sehingga nanti akan ditarik garis lurus ataupun yang dinamakan dengan linear line untuk bisa diprediksikan datanya. Tipe prediksi dari regresi linear ada dua. Yang pertama, simple linear regression. Yang kedua, multiple linear regression atau regresi linear berganda. Apa sih perbedaan dari kedua tipe tersebut? Yang pertama, simple linear regression. Simple linear regression ini hanya memiliki satu variabel bebas. Sedangkan multiple linear regression memiliki dua variabel bebas atau lebih. Saya akan menyajikan contoh dari kedua tipe linear regression tersebut sehingga bisa dipahami lebih jelas. Di sini ada contoh prestasi untuk variabel Y-nya, untuk variabel bebasnya ada waktu belajar. Untuk simple linear regression ini artinya setiap prestasi itu akan dipengaruhi oleh waktu belajar. Dan di sini variabel bebasnya cuma ada satu, yaitu waktu belajar saja. Itu yang dinamakan simple linear regression. Sedangkan multiple linear regression itu dipengaruhi oleh variabel bebas dua atau lebih. Kita lihat dari gambar. Jika tadi simple linear regression itu prestasi hanya dipengaruhi oleh waktu belajar, variabel bebasnya, sedangkan multiple linear regression itu dipengaruhi oleh tiga variabel bebas. Selain waktu belajar tadi, prestasi juga dipengaruhi oleh sarapan pagi dan juga ataupun mendengarkan musik. Bisa data yang lain juga atau nambah data yang lain juga, seperti doa ataupun diskusi belajar bersama teman bisa saja ditambahkan dalam multiple linear regression. Rumus regresi linear yaitu persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX ataupun A tambah B kali variabel bebas, di mana Y variabel dependen, A konstanta, B adalah koefisien variabel X, dan X itu sendiri adalah variabel independen. Nilai A dan B dapat dihitung dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Itu untuk mencari nilai B atau mencari nilai koefisien variabel dari X. Dan mencari A itu sama dengan Y bar atau rata-rata dari Y dikurangi B dikali X bar ataupun rata-rata dari X. Saya akan menyajikan contoh studi kasus yang sudah saya dapatkan datanya. Saya akan mencoba mengaplikasikan rumus yang tadi saya jelaskan ke dalam data yang sudah saya ambil ini tentang pengaruh peningkatan jam belajar terhadap kenaikan nilai matematika siswa. Ini data yang saya dapat, di mana N-nya itu adalah siswa, yaitu surveinya untuk 10 siswa, X-nya adalah nilai matematika siswa sebelum peningkatan waktu belajar. Jadi di sini
setiap siswa mendapatkan nilai bermacam-macam. Sebelum peningkatan waktu belajar ada 45, 56, 55, sampai 65. Dan Y itu nilai matematika siswa setelah peningkatan waktu belajar. Itu 66, 68, 64. Kita akan cari rumus regresi linearnya sehingga bisa diprediksikan setiap siswa yang mendapatkan nilai selain ini bisa diprediksikan nilai kedepannya setelah melakukan peningkatan waktu belajar. Ini perhitungan datanya. Diperlukan yang pertama adalah X kali Y datanya. Di sini udah saya jumlahkan menggunakan Microsoft Excel. Seperti 45 kali 66, 2970. Dikebawahkan semua dijumlahkan. Terus kita mencari X pangkat 2, 2025, 3136. Terus kita mencari Y pangkat 2. Ini adalah untuk mencari B dulu. Nantinya setelah ini diketahui untuk dijumlahkan data-data ini, kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus B yang ini. Si N dikali sigma XY, tadi kan XY-nya kita udah ketahui, dikurangi sigma X. Sigma X-nya kita tinggal jumlahkan saja, disam ke bawah. Sigma Y-nya juga tinggal disam, terus dibagi N, sigma X kuadratnya sudah kita ketahui, dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi nanti akan didapat nilai B. Setelah didapat nilai B, baru dijumlahkan lagi ke dalam A. Nah, setelah dijumlahkan nanti kita akan mendapatkan nilai B-nya. Di sini dari Microsoft Excel diketahui bahwa nilai B-nya itu 0,71 dan nilai A-nya itu 29,94. Jadi kita masukkan ke rumus Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 29,94 tambah 0,71 dikali X. Sebagai contoh, tadi untuk X-nya itu nilai sebelum siswanya itu adalah 30. Kita masukkan Y sama dengan 29,94 tambah 0,71 dikali 30. Sama dengan Y-nya itu 51,2. Jadi artinya ketika nilai siswa sebelum peningkatan belajar itu nilainya 30 dan sesaat mereka setelah melakukan peningkatan waktu belajar, nilai mereka akan diprediksikan menjadi 51,2 dari 30. Jadi akan ada penambahan 21,2 untuk nilai siswa tersebut ketika dia melakukan waktu peningkatan belajar. Ini contoh result dari rumus yang tadi sudah saya masukkan. Jika nilai siswa 30, maka diprediksikan nilai siswa setelah peningkatan waktu belajar akan menjadi 51,2. Jika 40 akan menjadi 58,3. Jika 50 akan menjadi 65,4. Jika 60 akan menjadi 72,5 dan jika 70 akan menjadi 79,6. Nah, ini apakah ini sudah pasti? Ini adalah yang namanya diprediksi. Jadi ketika variabel bebasnya cuma ada satu tadi, peningkatan waktu belajar saja, nilai siswa yang akan berubah itu segini. Dengan aplikasi rumus tadi. Jadi semua ini akan mempengaruhi saling keterkaitan ataupun berkorelasi antara nilai X dan Y. Ketika nilai X-nya berapa, nilai Y-nya bakalan berapa. Ketika nilai X-nya berapa, nilai Y-nya bakalan berapa. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Sigit Arianto dan Mukti Ardian. Terima kasih. Pengertian ANOVA, analisis variance atau analysis of variance, merupakan sebuah teknik inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata.
Sebagai sebuah teknik analisis varians atau yang seringkali disebut dengan ANOVA saja mempunyai banyak keuntungan. Keuntungan dari ANOVA yaitu: pertama, ANOVA dapat digunakan untuk menentukan apakah rata-rata nilai dari dua atau lebih sampel berbeda secara signifikan. Kedua, perhitungan ANOVA juga menghasilkan harga F yang secara signifikan, menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berbeda. Walaupun ANOVA tidak dapat menunjukkan secara rinci yang manakah di antara rata-rata nilai dari sampel-sampel tersebut yang berbeda secara signifikan satu sama lain, uji T lah yang dapat menyempurnakan ini. Ketiga, ANOVA juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan dengan desain faktorial jamak. Harga-harga yang diperlukan dalam uji ANOVA. Untuk dapat menggunakan teknik ANOVA dengan baik, perlu kiranya mengenal beberapa pengertian tentang harga-harga yang terdapat di dalam rumusnya. Baik dalam ANOVA tunggal maupun ANOVA ganda, terdapat beberapa istilah teknis yang belum terdapat di dalam teknik-teknik sebelumnya. Harga-harga yang dimaksud adalah sumber variasi, jumlah kuadrat, disingkat dengan JK, rata-rata kuadrat atau mean kuadrat, disingkat dengan MK, dan harga F. Sumber variasi. Pengertian sumber variasi digunakan sebagai judul kolom dalam tabel persiapan ANOVA. Hal-hal yang terkandung di dalam judul tersebut adalah hal-hal yang dipandang menunjukkan variasi sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan nilai yang dianalisis. Sebagai sumber variasi, misalnya perbedaan yang terjadi di antara kelompok, di dalam kelompok, dan interaksi antara dua faktor atau lebih. Jumlah kuadrat. Yang dimaksud dengan jumlah kuadrat adalah penjumlahan tiap-tiap deviasi nilai rata-rata. Ada beberapa jenis jumlah kuadrat yang akan dijumpai dalam pekerjaan analisis varian, yaitu jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk ANOVA ganda masih ada satu pengertian lagi, yaitu kuadrat interaksi dengan rumus di bawah ini. Jenis-jenis ANOVA. Sesuai dengan banyaknya faktor yang terlibat, maka ANOVA dibedakan secara garis besar menjadi dua, yaitu 1. ANOVA tunggal atau ANOVA satu jalan. 2. ANOVA ganda atau ANOVA lebih dari satu jalan. ANOVA satu jalan. Yang dimaksud dengan analisis varians satu jalan adalah analisis varians yang digunakan untuk mengolah data yang hanya mengenal satu variabel pembanding. Langkah-langkah ANOVA satu jalan. 1. Mengelompokkan sektor berdasarkan kategori. 2. Membuat tabel statistik. 3. Membuat tabel rumus persiapan ANOVA satu jalan. 4. Menghitung harga-harga yang ada di dalam tabel persiapan ANOVA satu jalan. 5. Memasukkan harga-harga dalam tabel ringkasan ANOVA. Setelah mendapatkan harga F, kemudian dikonsultasikan ke dalam tabel F dengan memperhitungkan DB F sama dengan BBK lawan DBD. Setelah harga F ditemukan dikonsultasikan dengan tabel F, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengujian terhadap harga rata-rata untuk setiap kelompok sampel. Perhitungan pengujian dilakukan pada setiap pasangan harga rata-rata yang dilakukan dengan uji T menurut peraturan lama. Pengujian rata-rata atau uji Lolly hanya dilakukan jika harga FO atau F0 signifikan. ANOVA dua jalan, yaitu analisis varians dua jalan merupakan teknik analisis data penelitian dengan desain faktorial dua faktor. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang digunakan untuk dasar peninjauan sektor untuk variabel terikat. ANOVA dua jalan mempunyai judul kolom dan judul baris dengan menggunakan klasifikasi dua variabel yang digunakan sebagai dasar tinjauan sektor untuk variabel terikat. ANOVA dua jalan yang juga disebut dengan ANOVA modal AB mempunyai dua variabel. Langkah-langkah ANOVA dua jalan. Yang pertama, mengelompokkan sektor berdasarkan kategori. Kedua, membuat tabel statistik. 3. Membuat tabel rumus unsur persiapan ANOVA. Dan yang terakhir, menghitung harga-harga yang ada di tabel persiapan ANOVA dua jalan. Seperti pada waktu ANOVA tunggal, pada pengerjaan ANOVA ganda pun sama, yaitu sesudah ditemukan harga F, signifikan maupun tidak,
harus dilanjutkan dengan perhitungan uji joli. Untuk ANOVA ganda yang memiliki sel sebanyak 9 buah, uji jolinya bukan hanya 9 tetapi 36 kali. ANOVA 3 jalan. Dari uraian tentang jumlah kuadrat untuk ANOVA 2 jalan dapat diketahui bahwa JKA atau JK total merupakan jumlah dari JKA, JKB, JKAB. Untuk ANOVA 3 jalan, karena juga terdapat pengaruh faktor utama dan faktor interaksi, maka hubungan antara jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antara, dan jumlah kuadrat dalam. Langkah-langkah ANOVA 3 jalan. Mengelompokkan sektor berdasarkan kategori, membuat tabel statistik, 3. Membuat tabel rumus unsur persiapan ANOVA, 4. Menghitung harga-harga yang ada di tabel persiapan ANOVA 3 jalan. Derajat kebebasan atau DB yang digunakan untuk konsultasi adalah DB faktor pembilang lawan, DBD sebagai penyebut. Pedoman untuk mengadakan interpretasi terhadap harga F0.